Jean-Jacques Dossy lahir pada tanggal 18 Juni 1908 di Rotterdam, Belanda. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menghargai pendidikan, yang kemudian membawanya menempuh studi di Universitas Leiden. Di universitas tersebut, Dossy mendalami bidang geologi, sebuah disiplin ilmu yang saat itu sedang berkembang pesat seiring dengan kebutuhan eksplorasi sumber daya alam di berbagai belahan dunia. Ia belajar di bawah bimbingan para ahli yang menekankan pentingnya observasi lapangan yang presisi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Dossy bergabung dengan Bataafsche Petroleum Maatschappij atau BPM. Ini adalah sebuah perusahaan minyak besar yang merupakan bagian dari grup Royal Dutch Shell. Tugas pertamanya sebagai geolog muda membawanya jauh meninggalkan Eropa. Pada awal dekade 1930-an, Dossy dikirim ke wilayah Hindia Belanda untuk melakukan pemetaan dan eksplorasi di daerah-daerah yang secara geologis masih sangat asing. Penugasan ini menjadi titik balik penting dalam karirnya. Sebagai seorang peneliti muda, ia dibekali dengan kemampuan teknis untuk membaca struktur bumi melalui singkapan batuan dan formasi pegunungan yang ia temui di lapangan. Pada tahun 1936, kesempatan besar muncul ketika Dossy terpilih untuk bergabung dalam ekspedisi ke Pegunungan Jayawijaya. Ekspedisi ini dipimpin oleh Anthony Hendrikus Collegen, seorang pendaki gunung dan pilot yang berpengalaman. Tujuan utama ekspedisi ini adalah mencapai puncak-puncak tertinggi yang tertutup salju di wilayah tengah Papua. Dossy ditunjuk sebagai geolog utama yang bertanggung jawab mencatat formasi batuan di sepanjang rute pendakian. Persiapan dilakukan dengan sangat teliti mengingat medan yang akan dihadapi adalah salah satu yang tersulit di dunia. Mereka mengandalkan dukungan logistik melalui udara, sebuah metode yang masih sangat baru dan berisiko pada masa itu. Tim ini memulai perjalanan dari pantai selatan Papua, bergerak menuju pedalaman yang terdiri dari hutan hujan tropis yang lebat dan rawa-rawa yang luas. Setiap langkah dilakukan dengan melakukan pengukuran posisi yang akurat. Saat tim mulai meninggalkan dataran rendah dan memasuki kaki pegunungan, medan berubah menjadi tanjakan curam yang didominasi oleh batuan kapur. Dossy mulai melakukan observasi lebih mendalam terhadap setiap singkapan batuan yang ia temui di sepanjang jalur pendakian. Pada ketinggian sekitar 3.700 meter di atas permukaan laut, Dossy melihat sesuatu yang janggal secara geologis. Di tengah dominasi batuan kapur berwarna putih kekuningan, ia menemukan sebuah gundukan raksasa berwarna gelap yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Gundukan tersebut tampak kehitaman dan memiliki tekstur yang berbeda dari formasi batuan lain di wilayah itu. Dossy segera mendekat untuk mengambil sampel batuan dan melakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Di dalam buku catatan kecilnya, Dossy menuliskan deskripsi teknis mengenai temuan ini. Ia memberikan nama Erzberg pada lokasi tersebut, yang dalam bahasa Belanda berarti Gunung Biji. Setelah mendokumentasikan Erzberg, Dossy tetap fokus pada tujuan awal ekspedisi, yaitu mencapai puncak bersalju. Ia terus melakukan pencatatan geologi secara konsisten hingga tim berhasil mencapai gletser di puncak Carstens. Setelah ekspedisi berakhir, Dossy kembali ke kantor pusat dan mulai menyusun laporan teknis yang komprehensif. Laporan tersebut mencakup peta rute perjalanan, analisis struktur batuan, serta detail mengenai Gunung Bijih yang ia temukan. Pada tahun 1939, hasil temuan Dossy diterbitkan dalam sebuah jurnal ilmiah berjudul The Geological Results of the Carstens Expedition, 1936. Publikasi ini berisi data teknis yang sangat rinci mengenai potensi mineral di wilayah tersebut. Namun, publikasi tersebut muncul di saat yang tidak tepat. Dunia sedang berada di ambang Perang Dunia Kedua, sehingga perhatian komunitas internasional dan perusahaan pertambangan teralih sepenuhnya pada upaya pertahanan negara masing-masing. Catatan tentang Erzberg tersebut akhirnya tersimpan di perpustakaan dan arsip geologi selama bertahun-tahun tanpa ada tindak lanjut secara fisik di lapangan. Bagi Dossy, catatan itu adalah bagian dari tugas ilmiahnya sebagai seorang geolog profesional.
Narasi awal kehidupan dan penemuan Jean-Jacques Dozy berakhir di titik ini, di mana catatan kecilnya resmi menjadi bagian dari literatur geologi dunia, meski saat itu statusnya hanya sekadar data di atas kertas. Selama 2 dekade, laporan teknis Jean-Jacques Dozy mengenai Gunung Bijih tersimpan di perpustakaan geologi di Belanda tanpa mendapatkan perhatian serius. Hal ini mulai berubah pada tahun 1959 ketika industri pertambangan global mulai mencari sumber mineral baru pasca perang. Forbes Wilson, seorang manajer eksplorasi untuk Freeport Sulphur Company, secara tidak sengaja membaca salinan laporan tahun 1939 tersebut. Ketertarikannya muncul karena deskripsi Dozy mengenai singkapan mineral tembaga yang tampak sangat jelas di permukaan bumi. Bagi Wilson, klaim Dozy mengenai adanya gunung mineral yang berdiri sendiri adalah sesuatu yang luar biasa. Ia menyadari bahwa data geologi ini harus diverifikasi secara langsung untuk membuktikan potensi kandungan mineral di lokasi tersebut. Memasuki awal tahun 1967, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Kebijakan ini menjadi pintu masuk legal bagi entitas bisnis internasional untuk menanamkan modal dan teknologi di wilayah kedaulatan Indonesia. Undang-undang tersebut dirancang untuk menarik investasi guna menggerakkan ekonomi nasional yang saat itu memerlukan stabilitas. Ketentuan ini menjadi kerangka utama yang mengatur hubungan kerjasama antara negara dan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan payung hukum tersebut, perundingan intensif dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Freeport Sulphur. Puncaknya, pada tanggal 7 April 1967, kedua belah pihak resmi menandatangani dokumen kontrak karya pertama atau dikenal sebagai Contract of Work. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Pertambangan Indonesia, Sumantri Brojonegoro, dan perwakilan dari pihak perusahaan. Dokumen ini merupakan kontrak pertama yang lahir di bawah rezim Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang baru saja disahkan. Dalam kontrak tersebut, Freeport mendapatkan izin resmi untuk melakukan eksplorasi dan penambangan di wilayah seluas 100 km persegi di sekitar Ertsberg. Masa kontrak disepakati untuk jangka waktu 30 tahun sejak dimulainya operasi komersial. Dokumen ini mengatur pembagian tanggung jawab, kewajiban pajak, serta royalti yang harus dibayarkan kepada negara. Kontrak ini juga memberikan kepastian hukum bagi investor untuk mengalokasikan anggaran besar guna membangun infrastruktur di lokasi yang masih sangat terisolasi. Segera setelah penandatanganan kontrak karya, fokus utama beralih pada tantangan logistik yang ekstrim. Lokasi Ertsberg berada di jantung pegunungan tinggi yang tidak memiliki akses jalan, pelabuhan, maupun sarana transportasi dasar lainnya. Langkah pertama adalah membangun pelabuhan laut di pantai selatan Papua dan lapangan terbang kecil di wilayah pedalaman. Infrastruktur ini sangat krusial untuk mendatangkan mesin-mesin berat, bahan bangunan, dan pasokan makanan bagi para pekerja yang mulai berdatangan.